yang berbeda dari metode ilmu pengetahuan. Karena itu baginya dalam Islam tidak akan terjadi semacam revolusi ala Kopernikus yang sempat menggusarkan gereja Kristen. Di satu sisi, hasil-hasil praktis ilmu pengetahuan yang banyak dikritik sebagai sumber krisis global saat ini dapat segera diadopsi dengan melengkapinya dengan etika. Di sisi lain, menyangkut epistemologi, posisi ilmu pengetahuan modern sebagai sumber pencapaian kebenaran yang paling berwibawa ditolak mentah-mentah. Yang terutama dikritiknya dalam filsafat ilmu pengetahuan modern adalah pandangannya mengenai sumber-sumber ilmu yang tak mengakui adanya sumber kebenaran mutlak seperti Al-Quran dan otoritas, dan metodenya sebagai contoh, jika wahyu tak pernah diakui sebagai sumber ilmu, bagaimana mungkin agama dapat hidup? Untuk ini mungkin ada jawaban bahwa bagaimanapun ilmu pengetahuan tak perlu berurusan dengan masalah-masalah yang sifatnya sudah non-empiris. Namun pada kenyataannya, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cabang ilmu yang paling berwibawa, dan filsafat modern sudah tak mampu lagi mengatasi ilmu pengetahuan sehingga filsafat menjadi sekedar penafsir temuan-temuan ilmu pengetahuan. Dalam upayanya mengajukan alternatif, Al-Atas bergerak lebih jauh dengan menunjukkan secara terinci dasar-dasar penciptaan epistemologi Islam yang terutama didasarkan pada capaian-capaian filosof muslim terdahulu. Ini terutama dibahasnya dalam karya terakhirnya, Prolegomena to the Metaphysics of Islam, Muqaddimah bagi Metafisika Islam 1995, yang berupaya mengupas asas-asas metafisika dan epistemologi Islam dengan bersandar pada pertemuan para filosof muslim itu. Jika semua ini telah terumuskan dengan baik dan diajarkan kepada individu-individu muslim sedemikian hingga ilmu ini cukup dihayati, maka islamisasi tak menjadi persoalan lagi, karena akan terjadi secara otomatis melalui diri individu-individu itu. Jadi lokus islamisasi bukanlah disiplin-disiplin ilmu, namun individu-individu ilmuannya. Karena itu pula Al-Atas memberikan prioritas yang amat tinggi pada pendidikan. Proses islamisasi sains pengetahuan kontemporer. Setelah mengetahui secara mendalam mengenai pandangan hidup Islam dan Barat, maka proses islamisasi baru bisa dilakukan. Bagi Al-Atas, islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer saat ini, the Islamization of present day knowledge, melibatkan setidaknya dua proses yang saling terkait. Pertama, mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat dari setiap bidang ilmu pengetahuan modern saat ini, khususnya dalam ilmu pengetahuan humaniora. Bagaimanapun ilmu-ilmu alam, fisika, dan aplikasi harus diislamkan juga, khususnya dalam penafsiran-penafsiran akan fakta-fakta dan dalam formulasi teori-teori. Menurut Al-Atas, jika tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam, maka fakta menjadi tidak benar. Selain itu, ilmu-ilmu modern harus diperiksa dengan teliti. Ini mencakup metode, konsep, praduga, simbol dari ilmu modern, beserta aspek-aspek empiris dan rasional, dan yang berdampak kepada nilai dan etika. Penafsiran historisitas ilmu tersebut, bangunan teori ilmunya, praduganya berkaitan dengan dunia, dan rasionalitas proses-proses ilmiah. Teori ilmu tersebut tentang alam semesta, klasifikasinya, batasannya, hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, serta hubungannya dengan sosial harus diperiksa dengan teliti. Kedua, proses memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Melalui kedua proses tersebut, maka islamisasi akan membebaskan manusia dari magic, mitologi, animisme, tradisi budaya nasional yang bertentangan dengan Islam, dan kemudian dari kontrol sekuler terhadap akal dan bahasanya. Islamisasi akan membebaskan akal manusia dari keraguan, syak, dugaan, zon, dan argumentasi kosong, mira, menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual, intelligible, dan imateris. Islamisasi akan mengeluarkan penafsiran-penafsiran ilmu pengetahuan kontemporer dari ideologi, makna, dan ungkapan sekuler. Ringkasnya, gagasan islamisasi sains kontemporer yang diformulasikan Syed Muhammad Naqib Al-Atas merupakan suatu revolusi epistemologis yang merupakan jawaban terhadap krisis epistemologis yang melanda bukan hanya dalam dunia Islam, tapi juga budaya dan peradaban Barat. Al-Atas menegaskan ilmu pengetahuan dalam hal-hal yang yakin adalah final, tidak terbuka untuk direvisi oleh generasi kemudian. Selain elaborasi dan aplikasi, penafsiran baru hanya benar terkait dengan aspek-aspek ilmiah Al-Quran dan fenomena alam. Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, langkah rinci islamisasi sains. Semangat kritik ilmiah dan kecakapannya dalam bidang keilmuan membuat Al-Faruqi mengemukakan ide perlunya pengislaman mula-mula terhadap ilmu-ilmu sosial kontemporer. Untuk mencapai tujuan ini, ia mendirikan himpunan ilmuwan sosial Islam, The Association of Muslim Social Science. Ini ia menjadi presidennya yang pertama, 1972 sampai 1978. Al-Faruqi juga berperan penting dalam pembentukan lembaga internasional, The International Institute of Islamic Thought atau IIIT. Kedua lembaga tersebut secara bersama-sama menerbitkan jurnal American Journal of Islamic Social Science.
Tetapi sangat disayangkan aktivitas Al-Faruqi dan kepiawaiannya harus berakhir dengan peristiwa yang sangat tragis. Tokoh yang lahir di Jaffa, Palestina 1 Januari 1921 itu meninggal pada tahun 1986 bersama istrinya Lamia Al-Faruqi dalam peristiwa pembunuhan secara brutal oleh orang yang tak dikenal di rumah mereka di Wynot, Philadelphia, Amerika Serikat. Misteri pembunuhan itu berkaitan erat dengan kecamannya terhadap Zionisme Israel serta dukungannya kepada rakyat Palestina yang merupakan tanah airnya. Al-Faruqi banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Sarjana filsafat dari Indiana University, Harvard University, dan Al-Azhar University. Itu pernah memegang jabatan penting dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan. Di antaranya Kepala Studi Keislaman di Temple University AS, Direktur Institut Islam di Universitas Chicago, Direktur Institut Internasional Pemikir Islam di Washington, dan Presiden Institut Studi Lanjutan Washington. Pemurnian Tauhid. Pemikiran-pemikiran Al-Faruqi saling terkait satu sama lain dan semuanya berporos pada satu sumbu, yaitu Tauhid. Masalah yang terpenting dan menjadi tema sentral pemikiran Islam adalah pemurnian Tauhid, karena nilai dari keislaman seseorang itu adalah pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dalam syahadat. Upaya pemurnian Tauhid ini pun telah banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu, di antaranya sebagaimana dikenal dengan gerakan Wahabiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Menurutnya, kalimat Tauhid tersebut mengandung dua arti. Yang pertama, nafyu atau negatif, dan kedua, isbat positif. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi berarti tidak ada apapun illallah melainkan Allah, yang berarti yang benar dan berhak diibadahi hanyalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan secara gamblang di dalam bukunya Kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan setiap tahyul, setiap bentuk sihir, melibatkan pelaku atau pemanfaatannya dalam syirik adalah pelanggaran tauhid. Tetapi tauhid bukan sekedar diakui dengan lidah dan ikrar akan keesaan Allah serta kenabian Muhammad SAW. Walaupun ikrar dan syahadat seorang muslim sekuensikan sejumlah aturan hukum di dunia ini, namun tauhid yang merupakan sumber kebahagiaan abadi manusia dan kesempurnaannya tidak berhenti pada kata-kata dan lisan. Lebih dari itu, tauhid juga harus merupakan suatu realitas batin dan keimanan yang berkembang di dalam hati tentang pernyataan kebenaran universal tentang Allah sebagai pencipta dan melindungi alam semesta. Tauhid itu juga harus berarti pengakuan manusia terhadap pandangan tentang kosmos, kemanusiaan, pengetahuan, dan moral, serta eskatologinya, bahwa Tuhan mengatur manusia sampai kepada hak spesifik untuk mencapai perdamaian global, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Bagi Al-Faruqi, esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan yang terwakili dengan tindakan menegaskan Allah sebagai yang esa, sebagai pencipta mutlak dan transenden, serta penguasa segala yang ada. Tauhid memberikan identitas peradaban Islam yang mengikat semua unsur-unsurnya secara bersama dan menjadikan unsur-unsur tersebut suatu kesatuan yang integral dan organis yang disebut peradaban. Prinsip pertama tauhid adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu berarti bahwa realitas terdiri dari tingkatan alamiah atau ciptaan dan tingkat transenden atau pencipta. Prinsip kedua adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu berarti bahwa Allah adalah Tuhan dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ia adalah pencipta atau sebab sesuatu yang bukan Tuhan. Ia pencipta atau sebab terawal dan tujuan terakhir dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Prinsip ketiga, tauhid terhadap rancangan Allah atas tujuan terakhir penciptaan alam semesta, yang berarti bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk berbuat, bahwa alam semesta dapat didudukkan atau dapat menerima manusia, dan bahwa perbuatan manusia dapat mendudukkan alam. Prinsip keempat, tauhid adalah bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk berbuat dan mempunyai kemerdekaan untuk tidak berbuat. Kemerdekaan ini memberi manusia sebuah tanggung jawab terhadap segala tindakannya. Sebagai prinsip pengetahuan, tauhid adalah pengakuan bahwa Allah sebagai Al-Haq itu ada dan bahwa Dia itu esa. Pengakuan tentang kebenaran itu bisa diketahui bahwa manusia mampu mencapainya. Skeptisisme yang menyangkal kebenaran ini adalah kebalikan dari tauhid. Sebagai prinsip metodologi, tauhid terdiri dari 3 prinsip. Pertama, penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas. Kedua, penolakan kontradiksi hakiki. Ketiga, keterbukaan bagi bukti yang baru atau yang bertentangan. Implikasi tauhid bagi teori sosial dalam efeknya melahirkan ummah, suatu kumpulan warga yang organis dan patuh yang tidak dibatasi oleh tanah kelahiran, kebangsaan, ras, kebudayaan yang bersifat universal, totalitas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama-sama, dan juga dalam kehidupan pribadi masing-masing anggotanya yang mutlak perlu bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan setiap kehendak ilahi dalam ruang dan waktu. Dengan demikian, pentingnya tauhid menurut Al-Faruqi sama pentingnya dengan Islam itu sendiri. Tanpa tauhid, bukan hanya sunnah, nabi, atau rasul patut diragukan, melainkan peranata kenabian itu sendiri akan hancur. Keraguan yang sama menyangkut pesan-pesan mereka, karena berpegang teguh pada prinsip tauhid merupakan pedoman dari keseluruhan kesolihan, religiusitas, dan seluruh kebaikan. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menempatkan tauhid pada status tertinggi dan menjadikannya penyebab kebaikan dan pahala yang terbesar. Sebab itu pentingnya tauhid bagi Islam. Maka ajaran tauhid harus dimanifestasikan dalam seluruh aspek kehidupan dan dijadikan dasar kebenaran Islam.
Pandangan dunia Tauhid Al-Faruqi sebenarnya berdasarkan pada keinginan untuk memperbaharui dan menyegarkan kembali wawasan ideasional awal dari pembaharu gerakan Salafiyah seperti Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Muhammad Idris As-Sanusi, Hasan Al-Banna, dan sebagainya. Landasan dasar yang digunakan ada 3. Pertama, keadaan umat Islam di dunia tidak menggembirakan. Kedua, diktum ilahi yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Adalah itu juga sebuah ketentuan sejarah. Ketiga, umat Islam di dunia takkan bisa bangkit kembali menjadi umatan wasatan jika ia tidak kembali berpijak pada Islam yang telah memberikan kepadanya rasio T3 14 abad yang lalu dan watak serta kejayaannya selama berabad-abad. Keperluan Islamisasi sains. Bagi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh para ilmuwan muslim. Apa yang telah berkembang di dunia barat dan merasuki dunia Islam saat ini sangatlah tidak cocok untuk umat Islam. Ilmu sosial barat tidak sempurna dan jelas bercorak barat, dan karena itu tidak berguna sebagai model. Ilmu sosial barat juga melanggar salah satu syarat krusial dari metodologi Islam, yaitu kesatuan kebenaran yang mendapatkan adanya sesuatu yang khas Islam, yaitu prinsip umatiyah. Bukunya yang khusus membahas Islamisasi ilmu adalah Islamization of Knowledge, Islamisasi Sains 1982, dan sebelumnya ia menulis sebuah artikel berjudul Islamizing the Social Science, mengislamkan ilmu-ilmu sosial 1979. Buku itu secara terinci digambarkan proyek Islamisasi sehingga kerincian langkah-langkah praktisnya. Al-Faruqi sampai pada kesimpulan tentang perlunya Islamisasi telah menganalisis masalah umat dalam setiap bidang termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Umat Islam terpinggirkan, kalah oleh dominasi Barat. Inti masalah ini menurutnya adalah sistem pendidikan yang mengasingkan Muslim itu sendiri dari agamanya dan dari sejarah kegemilangan agamanya yang seharusnya menjadi sumber kebanggaan. Dengan demikian, solusinya adalah membenahi sistem pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama atau madrasah dan ilmu non-agama, sekolah, universitas, mesti dipadukan kembali. Selain itu, ada masalah lain. Di universitas negara-negara muslim, para mahasiswa muslim diajar capaian-capaian dan persoalan-persoalan non-muslim, diajari dengan menggunakan buku-buku non-muslim serta mengembangkan cabang ilmu non-muslim. Dalam tulisannya, Al-Faruqi menyebutkan pemuda muslim diibaratkan oleh dosen-dosen muslim di universitas muslim. Disinilah letak pentingnya Islamisasi sains. Sampai di sini Al-Faruqi menjelaskan arti Islamisasi pada tingkat konkret sebagai berikut. Islamisasi sains adalah Islamisasi disiplin-disiplin ilmu atau tepatnya memproduksi buku-buku teks universitas yang telah dibentuk kembali menurut visi Islam dalam sekitar 20 disiplin. Itu Islamisasi ilmu pengetahuan yang ditentukan Al-Faruqi berkaitan erat dengan idenya tentang tauhid. Hal ini terangkum dalam prinsip tauhid, ideasionalitas, dan teologi. Untuk menghindari kerancuan Barat, Al-Faruqi mengemukakan prinsip metodologi tauhid sebagai satu kesatuan kebenaran. Maka dalam hal ini tauhid terdiri dari 3 prinsip, yakni pertama, penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas Islam. Islam adalah agama yang terbuka untuk diselidiki, dipelajari, bahkan dikritik. Keterbukaan ini maksudnya adalah untuk meniadakan dusta dan penipuan dalam Islam, penyimpangan dari realitas atau kegagalan untuk mengkaitkan diri dengannya sudah cukup untuk membatalkan sesuatu item yang bukan dari Islam. Prinsip ini melindungi kaum muslimin dari pengetahuan yang tidak teruji. Prinsip kedua, tidak ada kontradiksi hakiki di satu pihak dan paradoks di lain pihak. Prinsip ini merupakan esensi dari rasionalisme. Tanpa ini tidak ada jalan untuk lepas dari skeptisisme, sebab suatu kontradiksi yang hakiki mengandung arti bahwa dari masing-masing unsur yang kontradiksi itu tidak akan pernah dapat diketahui kebenarannya. Prinsip ketiga, tauhid dalam metodologi adalah tauhid sebagai satuan kebenaran, yaitu keterbukaan terhadap bukti baru dan atau yang bertentangan, melindungi kaum muslimin dari literalisme, fanatisme, dan konservatisme yang mengakibatkan kemandegan. Prinsip ini mendorong kaum muslimin kepada sikap rendah hati secara intelektual dengan mencantumkan ungkapan wallahu a'lam dalam untuk penegasan maupun penyangkalannya, karena yakin bahwa kebenaran sumbernya dari yang maha benar. Tauhid merupakan penegasan dari kesatu paduan sumber-sumber kebenaran Tuhan pencipta alam dari mana manusia memperoleh pengetahuannya. Objek pengetahuan adalah pola-pola alam yang merupakan hasil karya Tuhan. Hal inilah yang banyak dilupakan Barat sehingga timbul ide untuk mengislamisasikan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, pengetahuan modern telah menyebabkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi, serta adanya dualisme kultural dan religius, karena diperlukan upaya Islamisasi ilmu pengetahuan yang beranjak dari tauhid. Rencana kerja Islamisasi sains. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah aktivitas keilmuan seperti mengungkap, menghubungkan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmu pengetahuan yang sudah diuji menurut sudut pandang Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains dengan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Setiap disiplin harus dituangkan kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologinya.
dalam strateginya, dalam apa yang dikatakan sebagai data-datanya dan problem-problemnya. Seluruh disiplin harus ditemukan kembali sehingga mengungkapkan relevansi Islam berdasarkan 3 sumbu tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan, hidup, dan kesatuan sejarah. Hingga sejauh ini kategori-kategori metodologi Islam, yaitu ketunggalan umat manusia dan penciptaan alam semesta untuk manusia dan kedudukan manusia kepada Tuhan, harus mengganti kategori-kategori barat. Dalam rangka membentangkan gagasannya tentang bagaimana Islamisasi itu dilakukan, Al-Faruqi menetapkan 5 sasaran dari rencana kerja Islamisasi, yaitu 1. Menguasai disiplin-disiplin modern. 2. Menguasai khazanah Islam. 3. Menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. 4. Mencari cara-cara untuk melakukan sintensa kreatif antara khazanah Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan modern. 5. Mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Tuhan. 12 langkah menuju Islamisasi sains. Untuk merealisasikan ide-ide tersebut, Al-Faruqi mengemukakan beberapa tugas dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Tugas pertama, memadukan sistem pendidikan Islam dengan sistem sekuler. Pemaduan ini harus sedemikian rupa sehingga sistem baru yang terpadu itu dapat memperoleh 2 macam keuntungan dari masing-masing sistem terdahulu. Perpaduan kedua sistem ini haruslah merupakan kesempatan yang tepat untuk menghilangkan keburukan masing-masing sistem, seperti tidak memadainya buku-buku dan guru-guru yang berpengalaman dengan sistem tradisional dan penerimaan metode-metode dari ideal-ideal barat dengan sistem yang sekuler. Dengan perpaduan kedua sistem pendidikan di atas, diharapkan akan lebih banyak yang bisa dilakukan. Dalam mengemukakan ide Islamisasi sains, Al-Faruqi menganjurkan untuk mengadakan pelajaran-pelajaran wajib mengenai kebudayaan Islam sebagai bagian dari program studi siswa. Hal ini akan membuat para siswa merasa yakin kepada agama dan warisan mereka, dan membuat mereka menaruh kepercayaan kepada diri sendiri sehingga dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan mereka di masa kini atau melaju ke tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, secara terinci, proyek Islamisasi sainsnya dijabarkan dalam 2 langkah praktis. Pada garis besarnya, program itu diawali dengan 2 usaha yang berjalan paralel, yaitu penyerapan ilmu-ilmu yang berkembang di Barat dan pengembangan sistem konseptual yang bersumber dari nilai-nilai dan tradisi keilmuan Islam. Hal ini diperlukan sebagai dasar pengembangan ilmu-ilmu yang dibutuhkan Muslim melalui kriteria seleksi ilmu-ilmu yang datang dari Barat. Setelah kedua prasyarat ini dikuasai, yang mesti dilakukan adalah mensintesiskannya, yaitu mengembangkan suatu ilmu Islamisasi yang merupakan hasil Islamisasi sains ilmu modern plus pengembangannya lebih lanjut dalam matriks konseptual Islami itu. Kerja berikutnya adalah penyebaran hasil upaya itu ke seluruh dunia Islam. Ada 2 hal yang penting dicatat di sini. Pertama, proses Islamisasi dikenakan dengan secara langsung terhadap disiplin-disiplin ilmu itu sendiri. Kedua, program ini amat pragmatis dalam artian benar-benar berorientasi kepada kebutuhan untuk menerapkannya dalam masyarakat Muslim. Hal yang kedua ini diterjemahkannya melalui IIIT, International Institute of Islamic Thought, lembaga internasional untuk pemikiran Islam, dalam sosialisasi kurikulum universitas yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Berikut ini 12 langkah proses Islamisasi yang harus dilakukan. 1. Penguasaan disiplin ilmu modern melalui penguraian kategoris. Disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di Barat harus dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problema-problema, dan tema-tema. Penguraian tersebut harus mencerminkan daftar isi sebuah pelajaran. Hasil uraian harus berbentuk kalimat-kalimat yang memperjelas istilah-istilah teknis, menerangkan kategori, prinsip, problema, dan tema pokok disiplin ilmu-ilmu Barat dalam puncaknya. 2. Survei disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu harus disurvei dan harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul dan perkembangannya beserta pertumbuhan metodologisinya, perluasan cakrawala wawasannya, dan tak lupa membangun pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan menetapkan pemahaman Muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan di dunia Barat. 3. Penguasaan terhadap khazanah Islam. Khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama. Tetapi di sini apa yang diperlukan adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikir Muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. 4. Penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisa. Jika antologi-antologi telah disiapkan, khazanah pemikir Islam harus dianalisa dari perspektif masalah-masalah masa kini. 5. Penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan. Pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam mulai dari Al-Quran hingga pemikir-pemikir kaum modernis dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup dalam disiplin-disiplin modern. Kedua, seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh disiplin modern tersebut. Ketiga, apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali tidak diperhatikan oleh khazanah Islam, ke arah mana kaum muslim harus mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu. Juga kan masalah-masalah dan memperluas visi disiplin tersebut. 6. Penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisa dari titik pijat Islam. 7. Penilaian yang kritis terhadap khazanah Islam. Sumbangan khazanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisa dan relevansi kontemporernya harus dirumuskan. 8. Survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam. Suatu studi sistematis harus dibuat tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultural,
moral, dan spiritual dari kaum muslim. 9. Survei mengenai problem-problem umat manusia. Suatu studi yang sama, kali ini difokuskan pada seluruh umat manusia, harus dilaksanakan. 10. Analisa kreatif dan sintesa. Pada tahap ini, sarjana muslim harus sudah siap melakukan sintesa antara khazanah-khazanah Islam dan disiplin modern, serta untuk menjembatani jurang kemandegan berabad-abad. Dari sinilah khazanah pemikir Islam harus disambung dengan prestasi-prestasi modern dan harus menggerakkan tapal batas ilmu pengetahuan ke horizon yang lebih luas dari yang sudah dicapai disiplin-disiplin modern. 11. Merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja framework Islam. Sekali keseimbangan antara khazanah Islam dengan disiplin modern telah dicapai, maka buku-buku teks universitas harus ditulis untuk menuangkan kembali disiplin-disiplin modern dalam cetakan Islam. 12. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Selain langkah tersebut di atas, alat-alat bantu lain untuk mempercepat islamisasi pengetahuan adalah dengan mengadakan konferensi-konferensi dan seminar dengan melibatkan berbagai ahli di bidang-bidang ilmu yang sesuai untuk merancang pemecahan masalah-masalah yang menguasai pengkotakan antar disiplin. Para ahli harus diberi kesempatan bertemu dengan para staf pengajar. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan tersebut harus menjajaki persoalan metode yang diperlukan. Dari langkah-langkah dan rencana sistematis seperti di atas, nampaknya bahwa langkah islamisasi sains pada akhirnya merupakan usaha menuang kembali seluruh khazanah pengetahuan barat ke dalam kerangka Islam. Tak heran bila rencana kerja islamisasi sains yang digagas Al-Faruqi ini dapat tantangan dari berbagai pihak, walaupun banyak juga yang mendukungnya. Ada yang menanggapinya secara positif, bahkan menjadikannya sebuah lembaga seperti IIT, dan tak sedikit pula meresponnya dengan pesimis, bagaimana yang ditunjukkan oleh cendekiawan lainnya seperti Fazlur Rahman yang menilainya sebagai proyek yang sia-sia dan sama sekali tidak kreatif. Menurut Rahman, yang perlu dilakukan adalah menciptakan atau menghasilkan para pemikir yang memiliki kapasitas berpikir konstruktif dan positif. Bagi Al-Faruqi, untuk membangun umat tidak dapat dimulai dari titik nol dengan menolak segala bentuk hasil peradaban yang sudah ada. Pembentukan umat malahan harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dari hasil peradaban yang sudah ada dan sedang berjalan. Namun, segala bentuk nilai yang mendasari peradaban itu harus ditambah dengan tata nilai baru yang serasi dengan hidup umat Islam sendiri, yaitu pandangan hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Faruqi melihat hanya dengan cara seperti ini, visi tauhid yang telah hilang akan dapat kembali ke dalam misi pembentukan umat. Inilah yang merupakan pokok pemikiran Al-Faruqi dalam bidang pendidikan sebagaimana yang dikemukakan dalam konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan ini masih islamisasi ilmu pengetahuan lahir karena Al-Faruqi konsisten dengan konsep tauhidnya dan karena ingin membumikan ajaran tauhid. Al-Faruqi menginginkan apa yang dibawa barat tidak harus diterima secara mentah oleh umat Islam. Di samping itu, konsep ini muncul karena melihat kondisi objektif umat Islam yang mengalami kemandegan dalam pemikiran yang disebabkan oleh kolonialisme Barat. Profesor Dr. Kunto Wijoyo, Pengilmuan Islam. Meskipun di tulisan-tulisan awalnya 1980-an dan awal 1990-an, Dr. Kunto Wijoyo tampak bersimpati pada gerakan islamisasi sains. Belakangan ini yang membedakan gagasannya tentang pengilmuan Islam dari gerakan tersebut. Kunto Wijoyo meyakini objektivitas ilmu, namun menolak klaim bebas nilainya dalam artian netralitas atau ketak berpihakan. Di satu sisi, Islam mesti dijadikan ilmu diobjektifikasi. Di sisi lain, ilmu-ilmu khususnya sosial mesti menyatakan keberpihakan yang jelas, yaitu kepada cita-cita profetik universal agama-agama, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Islamisasi ilmu pengetahuan yang dicetuskan Kunto Wijoyo bertolak dari latar belakang akademisnya sebagai seorang ilmuwan sosial, budayawan, dan sejarawan. Pada mulanya, ia mengkritik ide-ide islamisasi ilmu pengetahuan yang muncul pada era tahun 1980-an. Dari situ dia melahirkan ide yang disebutnya sebagai pengilmuan Islam, sebuah terma yang berbeda dengan apa yang kita kenal sebelumnya sebagai islamisasi sains. Namun demikian, Kunto tidak melakukan dekonstruksi terhadap gerakan islamisasi pengetahuan yang digagas oleh Ismail Roji Al-Faruqi. Bagaimana kita ketahui, islamisasi pengetahuan merupakan paradigma keilmuan Islam yang berusaha agar umat Islam tidak meniru metode-metode pengetahuan dari luar, khususnya Barat, dan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Dari tauhid ini akan ada 3 kesatuan, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan sejarah. Kesatuan pengetahuan bermakna pengetahuan harus menuju kebenaran yang satu. Kesatuan hidup berarti hapusnya perbedaan antara ilmu yang syarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai. Kesatuan sejarah artinya pengetahuan harus mengabdi pada umat dan pada manusia. Islamisasi pengetahuan berarti mengembalikan pengetahuan kepada tauhid atau konteks ke teks agar terdapat koherensi pengetahuan tidak lepas dari iman. Namun pandangan tersebut dikritik oleh Kunto. Pertanyaan paling mendasar yang diungkapkannya untuk mengkritisi islamisasi ilmu pengetahuan adalah tentang kedudukan ilmu dalam Islam. Menurutnya pengetahuan adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah muamalah, sehingga sebuah rumusan kaidah fikih tentang muamalah yang menyatakan semua boleh kecuali yang dilarang berlaku untuk
pengetahuan. Hanya kalau pengetahuan sudah menjadi egoistis secara berlebihan merujuk pada dirinya sendiri dan melampaui batas-batasnya sehingga tidak lagi semata-mata pengetahuan, maka hilanglah statusnya sebagai muamalah. Kadang-kadang pengetahuan mengklaim sebagai kebenaran. Biologi dengan teori evolusi sering mengaku diri sebagai kebenaran. Psikologi Freud menganggap agama sebagai ilusi yang harus dimusnahkan dari peradaban, atau generalisasi antropologi yang mengatakan bahwa semua peradaban akan menuju sekularisme. Lebih lanjut, dalam mengkritisi islamisasi pengetahuan, Kuto menyatakan bahwa pengetahuan yang benar-benar objektif tidak perlu diislamkan, karena Islam mengakui objektivitas. Misalkan teknologi itu sama saja, baik di tangan orang Islam maupun di tangan orang kafir. Karena itu menurut Kunto, kita harus pintar memilih mana yang perlu dilakukan diislamisasi dan mana yang tidak. Contoh lain yang dikemukakan Kunto adalah metode penelitian, misalkan metode survei, metode partisipan, atau metode grounded. Itu semua dapat dipakai dengan aman tanpa bertentangan dengan iman. Tidak ada kekhawatiran apapun dengan ilmu yang benar-benar objektif dan sejati. Dari teks menuju konteks. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan menurut Kunto sebagian memang perlu, namun ada yang tidak perlu. Nah, dalam kelemahan islamisasi inilah Kunto kemudian menelurkan gagasan alternatif, yaitu pengilmuan Islam. Secara harfiah, frasa pengilmuan Islam berarti menjadikan Islam sebagai ilmu. Dari sini saja bisa muncul banyak pertanyaan. Pertama, perlu diperhatikan bahwa ia tak hanya berbicara mengenai Islam sebagai sumber ilmu atau etika Islam sebagai panduan penerapan ilmu, misalnya, tapi Islam itu sendiri yang merupakan ilmu. Dengan pengilmuan Islam yang ingin ditujunya adalah aspek universal klaim Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan hanya bagi pribadi-pribadi atau masyarakat muslim, tapi semua orang, bahkan setiap makhluk di alam semesta ini. Rahmat bagi alam semesta adalah tujuan akhir pengilmuan Islam. Rahmat itu dijanjikan bukan hanya untuk muslim tapi untuk semuanya. Tugas muslim adalah mewujudkannya. Pengilmuan Islam adalah caranya. Secara lebih spesifik, Islam diilmukan dengan cara mengobjektifkannya. Berbeda dengan islamisasi yang merupakan gerakan keilmuan dari konteks menuju teks, maka pengislaman ilmu bergerak berlawanan, ia dari teks menuju konteks. Gerakan ini oleh Kunto juga dinamakan